92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali saat ini saya Missy Anggriani boleh menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Tentunya saya sangat berbahagia sekali kalau kita boleh bersama-sama kembali untuk duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita sekalian lewat firman-Nya. Baiklah, kita siapkan Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-4 lalu dilanjutkan ayat 8-15. Dan satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Yohanes 11 ayat 1-4, lalu 8-15 dan dilanjutkan dengan satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Baiklah Sobat Maestro, sebelum kita membacanya, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Saat ini kami boleh kembali rindu hadirat-Mu, rindu dengar firman-Mu. Mari sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Berikan hikmat, pengertian, pemahaman akan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sama-sama membaca Yohanes pasal 11 Sobat Maestro, ayat yang pertama sampai ke-4, lalu saya akan lanjutkan dengan ayat yang ke-8 sampai 15. Lalu kemudian Roma 8 ayat 28. Demikian bunyinya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sobat Maestro, suatu kenyataan hidup yang mustahil dapat dipungkiri adalah bahwa liku-liku kehidupan umat manusia di dunia ini diwarnai dengan kejutan, baik itu tawaria dan kejutan ratap tangis. Ayub 14 ayat 1 berkata, "Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan." Sobat Maestro, penuh kegelisahan dalam terjemahan bahasa Inggris full of troubles. Tuhan Yesus jelas bersabda kepada para pengikutnya, di dalam dunia ini akan ada banyak kesusahan. Memang, kadangkala kita melangkah dalam periode panjang kehidupan ini tanpa ada kejutan serius yang layak disebutkan. Namun dalam realita kehidupan, apa yang disebut kejutan itu datang bisa tiba-tiba, bagaikan hantaman sebuah palu yang datangnya bertubi-tubi. Kejutan bisa datang kepada siapa saja, tidak memandang dia seorang Kristen awam atau seorang hamba Tuhan.
Kejutan juga bisa menghampiri orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun. Sobat Maestro, tidak diragukan, sebuah keluarga di kota Betania yang sangat mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Keluarga yang sangat dekat relasinya dengan Tuhan Yesus, yaitu keluarga Marta, Maria, dan Lazarus, juga mengalami kejutan. Kejutan yang amat menyakitkan dan sengaja diizinkan oleh Tuhan Yesus menimpa mereka karena keterlambatan Yesus tiba di rumah mereka. Kematian dibiarkan menimpa salah seorang anggota keluarga ini, yaitu Lazarus. Sebab kematian yang membawa kepedihan hati dan duka serta kehancuran hati tentunya. Memang Sobat Maestro, kejutan karena datangnya penderitaan itu bisa menimpa setiap orang, termasuk juga umat Tuhan. Tidak ada yang kebal, siapapun itu. Misalnya saja di dalam Alkitab ya Sobat Maestro, dicatat mengenai Musa. Musa tertekan dan sangat pedih hatinya karena pemberontakan umat Israel ketika dia dengan setia mengantarkan mereka melalui padang gurun. Demikian juga Daud. Daud dikejar-kejar seperti seekor binatang oleh pemburu, yaitu oleh Raja Saul dan para laskarnya. Sehingga dia harus terus melarikan diri, melintasi bukit-bukit dan lembah-lembah. Demikian juga Ayub dicatat di dalam Alkitab. Ayub adalah seorang yang benar dan takut akan Tuhan. Dia kehilangan semua yang dimilikinya, baik keluarga, kekayaan, dan kesehatannya. Dan juga mungkin hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang ya. Setelah Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh juga yang mengalami kejutan dalam hidupnya, ada John Wesley. John Wesley menikah dengan seorang wanita yang luar biasa ketusnya, judes ya. Seorang istri yang dilukiskan sebagai viciously unkind, bengis dan tidak ramah. Demikian juga Charles Spurgeon, betapa sering harus mengikat kakinya untuk mengurangi rasa sakit rematik kronisnya. Dia harus berada dalam kondisi seperti itu untuk menyampaikan khotbah. Mereka, John Wesley ataupun Charles Spurgeon pasti mengalami hal-hal yang tidak enak. Demikian juga John Calvin, Sobat Maestro. John Calvin menderita penyakit migrain, sakit kepala yang terus dialami di sepanjang hidup pelayanannya. Lalu juga ada Joni Eareckson Tada, seorang wanita yang lincah dan aktif. Dia harus menerima kejutan melalui peristiwa tragis yang mengakibatkan sisa hidupnya di dunia ini dilewatkan hanya dengan duduk di kursi roda karena kelumpuhan hampir di seluruh tubuhnya. Sobat Maestro, tidak seorang pun di antara kita merasa asing dengan timbulnya badai kehidupan. Badai itu membawa kegelapan, bahkan seolah-olah kehidupan yang tadinya berkedipkan bintang-bintang pun menjadi sirna dalam cakrawala kehidupan kita ketika ada kejutan datang. Dan masih banyak lagi kalimat puitis lainnya yang bisa melukiskan kejutan kekecewaan yang melanda kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pertanyaan yang diawali dengan mengapa seringkali dilontarkan kepada Tuhan. Sobat Maestro, dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, tidak jarang kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Namun betapa sering pula kita mendapat jawaban Tuhan, sehingga walau di tengah ratap tangis, kita dimampukan Tuhan untuk berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tidak pernah merancangkan malapetaka, melainkan damai sejahtera di dalam hidupku. Nah, Sobat Maestro, suatu janji campur tangan Tuhan di tengah kejutan hidup ini ada juga dalam Roma 8 ayat 28 yang tadi kita sudah baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang dapat kita pelajari dalam ayat ini sudah sering kita dengar dan kutip. Paling tidak kita melihat ada dua janji Tuhan di dalam ayat Roma 8 ayat 28. Yang pertama, sebuah janji yang terhitung. Rasul Paulus berkata, segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ya, Sobat Maestro, segala sesuatu berarti semua tanpa kecuali. Semua tanpa kecuali. Seorang apoteker pernah mengungkapkan pengamatannya yang indah sekali.
Dia mencampurkan sejenis obat yang terdiri dari 10 unsur zat untuk penyembuhan suatu penyakit atau suatu jenis penyakit. Dia menemukan bahwa tiap unsur itu bila dimakan secara terpisah oleh manusia, maka itu akan berakibat fatal sebab tiap unsur itu berupa racun untuk tubuh. Namun ketika 10 unsur zat itu dicampur dengan komposisi dan dosis yang akurat, maka justru racun-racun itu menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan pasien. Bukankah Roma 8 ayat 28 ini mengungkapkan prinsip yang sama, Sobat Maestro? Allah telah menggabungkan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, dengan maksud untuk menghasilkan berkat besar dalam kehidupan kita. Sobat Maestro, Roma 8 ayat 28 telah terbukti kebenarannya dalam diri anak-anak Tuhan, dalam diri juga hamba-hamba Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat. Sebagai contoh, dalam kasus Yusuf misalnya, mula-mula ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kebaikannya untuk mengantar makanan dan melihat keadaan saudara-saudaranya sesuai dengan pesan ayahnya justru mengakibatkan dia dijual sebagai budak ke Mesir. Kemudian dia dituduh, bahkan dipenjarakan karena suatu gugatan palsu dari istri Potifar. Namun ketika semua rangkaian peristiwa itu berlalu, Yusuf sanggup berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sobat Maestro, setelah menikah selama kira-kira 5 tahun, ada seorang suami yang masih saja belum berhasil mendapatkan seorang anak dambaan keluarganya. Istrinya selalu mengalami keguguran pada bulan-bulan awal kehamilan. Oleh karena belas kasihan Tuhan dan ketekunan dari mereka memohon kepada Tuhan. Akhirnya mereka mendapatkan seorang putri mungil yang manis. Kebaikan, kebahagiaan meliputi hati mereka. Dan tentunya suami istri ini dan seluruh keluarganya. Tetapi ketika bayi mereka berusia 6 bulan lebih, hanya karena penyakit diare dan tidak sempat tertolong oleh dokter, bayi itu meninggal di dalam pelukan ayahnya. Kejutan tragis menimpa suami istri yang baru saja punya anak 6 bulan. Dan juga tentu terhadap seisi keluarganya. Kesedihan yang tidak terlukiskan itu terjadi pada orang yang mengasihi Tuhan dan bahkan yang turut melayani Tuhan. Mereka tidak mengerti dan mereka juga bertanya, mengapa? Mengapa Tuhan? Namun puji Tuhan, Allah menopang kerapuhan hati seluruh anggota keluarga itu. Sobat Maestro, kehilangan sang kekasih, apakah itu seorang pujaan hati kita, ya, atau mungkin karena terputusnya hubungan cinta yang tidak jarang mewarnai kehidupan orang Kristen juga demikian dengan hamba-hamba Tuhan. Tuhan sanggup dan siap membalut luka hati kita. Dia menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Dia menyelami kehancuran hati setiap kita. Sobat Maestro dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri ke dalam tangan Tuhan, dengan keyakinan bahwa kehidupan Sobat Maestro dan saya tidak pernah sedetik pun terlepas dari campur tangan Tuhan. Sobat Maestro, memang hidup kadangkala diwarnai dengan ketidakpuasan atau diwarnai dengan kejutan-kejutan, baik itu ratap tangis yang melanda kita atau mungkin sebuah kebahagiaan. Dan hal itu sangat sering menghapuskan seluruh pengharapan kita, bahkan kita sampai jatuh pada titik kekecewaan yang teramat besar. Apalagi kalau kita mengalami kejutan yang tidak enak ya Sobat Maestro. Misalnya kecewa terhadap hidup, kecewa terhadap pekerjaan, kecewa bahkan terhadap pelayanan di gereja atau di persekutuan. Janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 tetap berlaku bagi Sobat Maestro dan saya dalam kondisi kekecewaan-kekecewaan yang tadi saya sebutkan. Sobat Maestro, Tuhan memiliki tujuan yang sangat indah dan sangat baik pada setiap kekecewaan yang melanda hidup kita. Perhatikan, kalau dalam kehidupan kita mengalami kekecewaan, Allah memakai semuanya, baik itu kejadian, baik itu kesulitan, untuk mengerjakan kehendaknya yang sempurna
di dalam kehidupan Sobat Maestro dan saya. Sobat Maestro, ada seorang tokoh yang bernama Thomas Watson. Dia pernah berkata, akankah kita menjadi tidak puas dengan sesuatu yang terjadi untuk kebaikan kita semata-mata? Dia memberikan gambaran dalam suatu perumpamaan seorang tunawisma sedang berbaring di atas rumput di taman umum. Sedang melepas lelah tunawisma ini dan menikmati pemandangan indah di waktu malam dengan bersinarnya bulan serta berkelap-kelipnya cahaya bintang. Tapi tiba-tiba datang seseorang dengan sebuah bungkusan besar yang berisi pakaian dan roti untuk tunawisma ini. Akan marahkah tunawisma ini karena bungkusan besar itu menghalangi penglihatannya terhadap bulan dan bintang yang sedang dinikmati? Sobat Maestro, Watson memberikan jawaban pribadinya demikian. Ia jelas tidak akan marah meski pandangan matanya terhadap pemandangan malam itu terusik. Sebab bungkusan besar itu berisikan sesuatu yang sangat berharga bagi kehangatan tubuhnya. Dan sesuatu yang sanggup mengganjal perutnya yang keroncongan pada malam itu. Kemudian Thomas Watson menyimpulkan, demikian juga mungkin saja Tuhan melukai hati kita dengan datangnya kepedihan hati yang bertubi-tubi. Namun semuanya itu terjadi karena Tuhan ingin memperkaya hidup kita. Sobat Maestro, sekarang ini atau mungkin sedang berlangsung terus-menerus, segala sesuatu yang sedang dan terus-menerus bekerja sama dengan kebaikan untuk kita. Saya ingin Sobat Maestro turut bersama dengan kita sekalian dalam sebuah imajinasi. Kita bayangkan ada sebuah panggung sandiwara terbentang di hadapan kita. Sementara kita begitu asik menyaksikan jalannya cerita itu, tiba-tiba layar diturunkan. Kita begitu penasaran, bahkan sempat kecewa karena tidak dapat melihat apa yang sedang berlangsung di balik layar itu. Namun beberapa saat kemudian layar dibuka kembali. Segala dekorasi panggung dan para pemain dengan kostum baru muncul untuk meneruskan kisah selanjutnya. Nah, Sobat Maestro, ketika layar ditutup, ada sesuatu yang terjadi di balik layar yang sesungguhnya tidak kita sadari. Dan mungkin kita sadari hanya saja tidak sabar menunggunya. Demikian juga di dalam panggung kehidupan kita. Betapa sering layar diturunkan. Tuhan tidak mengizinkan kita melihat sesuatu yang sedang dilakukan oleh Dia di balik layar itu. Sehingga kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Aku tidak mengerti. Sobat Maestro, kita karena tidak melihat adanya perubahan apa-apa pada kondisi yang sedang kita hadapi. Seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi. Namun ketika Tuhan membuka layar itu kembali, barulah kita sadar bahwa sesungguhnya Tuhan tengah sibuk turut campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Sobat Maestro, janji yang terhitung di dalam Roma 8 ayat 28 adalah sekarang segala sesuatu itu sedang bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Lalu ada janji selain janji yang terhitung, janji yang tidak terhitung. Janji yang luar biasa dalam ayat firman Tuhan selain bersifat sesuatu yang bisa dihitung, juga bersifat yang tidak terhitung. Janji Tuhan itu bukan untuk siapa saja. Segala sesuatu turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Janji yang benar-benar tidak terhitung itu dibuat hanya untuk umat Tuhan saja. Apakah mungkin juga diperuntukkan bagi orang fasik yang hidup membelakangi Tuhan, yang tidak mengindahkan Tuhan, yang tidak hidup menurut perintah-perintah Tuhan? Sobat Maestro, firman Tuhan jelas memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dalam Mazmur 32 ayat 10 dikatakan banyak kesakitan diderita orang fasik. Dalam Mazmur 53 ayat 6 dikatakan bahwa terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan Allah menolak mereka. Dan kalimat terakhir dari Mazmur pasal 1 berbunyi, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebaliknya Sobat Maestro, untuk orang benar, Sobat Maestro dan saya yang sesuai melakukan dengan kehendak Tuhan,
mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang terpanggil ke dalam keluarga Tuhan, berkat demi berkat mengiringi. Segala sesuatu, bahkan hal yang paling buruk dan pahit sekalipun, turut bekerja sama untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sobat Maestro, ada seorang nenek tinggal bersama dengan cucu laki-lakinya di sebuah kota. Sang cucu sedang santai mendengarkan siaran radio. Ketika dia sedang memutar gelombang untuk mendapatkan stasiun pemancar kesayangannya, tanpa sengaja terdengar adanya laporan kecelakaan lalu lintas di freeway. Dengan penuh perhatian didengarkannya berita itu. Sebuah berita yang berisi kejutan dahsyat dan sangat memilukan hatinya. Justru kejadian itu berkaitan erat dengan dirinya. Ya, dengan dirinya. Itu ternyata ibu dan adik kandungnya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas itu. Ibunya yang mengemudikan mobil menuju kota mereka untuk menjenguk sang nenek dan dirinya. Dengan langkah gontai dan hati hancur, dia mendekati nenek yang duduk di dapur sambil bertanya, "Nek, benarkah Tuhan itu ada?" Bagi anak ini, jika Tuhan yang penuh kasih sayang itu ada, mengapa peristiwa tragis itu harus menimpa ibu dan adik kandungnya dalam kecelakaan? Sobat Maestro, di sepanjang sejarah umat manusia, pertanyaan mengapa Tuhan itu terus-menerus berkumandang. Jika Tuhan itu pernah dengan kasih penuh rahmat dan besar kasih setianya, mengapa peristiwa tragis menimpa anak-anaknya, bahkan menimpa hamba-hamba Tuhan sekalipun? Sobat Maestro, pertanyaan kita kepada Tuhan sering bernada meragukan kesetiaan Tuhan yang berdaulat, meragukan campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu. Bukankah kalau kita mau jujur, pertanyaan serupa itu sering melanda kehidupan kita juga. Sehingga mungkin saja pertanyaan itu terucap atau hanya terbersit dalam benak kita. Sobat Maestro, dalam kehidupan kita, ada kalanya kita menjumpai saat-saat yang membuat seluruh keberadaan kita menjerit. Tidak mungkin di tengah kehancuran hati kita, melalui peristiwa yang terjadi, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang seringkali muncul dalam pikiran kita. Dalam kondisi seperti apa, Sobat Maestro, kita harus meletakkan seluruh keyakinan kita pada campur tangan Tuhan yang berdaulat. Yaitu dengan terus memegang teguh janji Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, inilah saatnya Sobat Maestro dan saya harus berkata kepada diri sendiri. Situasi dan kondisi sekeliling berkata bahwa Tuhan sudah jauh dari diri kita. Mungkin emosi kita mendukung rasio kita bahwa Tuhan tidak akan mempedulikan kita. Tapi saat itu pula Tuhan berfirman kepada kita, "Percayalah padaku bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Sobat Maestro, di balik ketidakmengertian kita, pada waktunya yang paling indah dan paling tepat, kita akan sanggup melihat segala sesuatu. Ya, segala sesuatu sungguh-sungguh bekerja bersama-sama dan terus-menerus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan, serta yang terpanggil sesuai dengan rencananya sendiri. Sobat Maestro, mari kita akan renungkan bersama-sama. Ada waktunya Tuhan yang memberikan kita pengertian dan hikmat. Sobat Maestro, waktunya Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tetapi biarlah setiap kita boleh memegang firman Tuhan dan janjinya, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah setiap kita boleh terus diberi kekuatan yang selalu baru dan diberi pemahaman, pengertian dengan apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terus-menerus bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Baiklah, kita berdoa minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan yang akan bekerja dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa ada janji-janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan ingkari.
Biarlah setiap kami boleh memegang janji Tuhan lewat firman Tuhan. Apapun di dalam kehidupan kami yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat setiap kami, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu Tuhan yang terindah buat setiap kami. Engkau yang menolong kami, diberi kekuatan untuk kami tidak bertanya terus mengapa Tuhan, tetapi kami bisa berkata segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya percaya kita semua diberkati dan diberi kekuatan baru lewat firman-Nya. Dan saya Mici Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.